السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimuliakan Allah SWT, usaha kita ini adalah usaha bagaimana sifat-sifat kita ini berubah. Bukan hanya kita sekedar mau duduk untuk mendengarkan bayan, bukan hanya kita sekedar buat amalan-amalan, tetapi semulaikan Allah SWT yang kita usahakan ini bagaimana sifat-sifat dalam kita ini berubah. Karena amalan-amalan saja tanpa adanya sifat-sifat dalam yang baik, maka tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah SWT. Memulaikan Allah Ta'ala, walaupun orang beramal bagaimanapun baiknya, tetapi kalau dalam hatinya tidak ada sifat ikhlas, maka amal apapun yang dia buat sama sekali tidak bernilai di sisi Allah SWT. Ada orang sholat memulaikan Allah Ta'ala, tapi sholatnya dengan malas, menghadap kepada Allah dengan malas, dengan ngantuk, maka Allah SWT tidak suka dengan sholatnya orang tadi. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka orang-orang munafik ini kalau sholat malas, karena menurut mereka ini, menurut kefahaman mereka ini, sholat itu nggak ada nilainya apa-apa, biasa. Maka sholat itu dengan malas, sholat juga, maka Allah tidak suka dengan sholatnya. Yura'unan nas, sholatnya itu hanya untuk ditampak-tampakkan kepada manusia saja.
wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka ini tidak zikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi orang munafik itu zikir juga, tapi sedikit gitu. 5 menit itu sudah nggak tahan. Tanda-tandanya orang munafik. Kalau orang ahlul iman tuh zikir tuh sewenang, panjang-panjang zikir itu. Jadi menamalkan Allah SWT, yang kita usahakan itu sifat. Amalan saja tidak cukup tanpa adanya sifat yang baik. Dai yang akan dibela oleh Allah adalah dai yang ada sifat, yaitu sifat takut kepada Allah SWT. Allah SWT bercerita mengenai dai-dai zaman dulu yang dibela oleh Allah. Kemudian Allah memberikan penjelasan. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dai-dai yang saya bela itu adalah dai-dai yang khafa maqami. Dia takut atas kedudukan Allah, keagungan Allah SWT. Dan dai yang takut atas ancamanku, ancaman Allah SWT. Jadi dakwahnya ini bukan karena reaksi terhadap keadaan-keadaan, bukan. Tapi dakwahnya ini karena takut kepada Allah. Nah, dai yang demikian inilah memuliakan Allah Ta'ala, dai yang akan dibela oleh Allah SWT. Nah, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita usaha sifat ini tadi, sifat sabar. Kita mau bikin jur nanti, di antaranya untuk mendapatkan sifat ini. Kita duduk, mungkin tempatnya kurang enak, makannya pun mungkin kurang enak, semuanya kurang enak, tapi kita sabar untuk mendapatkan perkara yang besar. Maka memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu satu kesabaran. Kalau kerja itu gajinya besar, kerjanya itu susah, kita sabar. Kalau gajinya kecil saja, kok suruh susah-susah, ya nggak mau sabar kita. Nah, ini kerja agama ini gajinya besar. Sepagi sepetang di jalan Allah lebih mahal dari dunia seisinya. Nah, kita perlu sabar. Kita ingin mencari sifat syukur juga. Maka kerja itu dengan syukur, dengan gembira. Nah, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari sifat yang memuliakan Allah Ta'ala di dalam usaha kita ini. Nah, mencari sifat itu bagaimana caranya memuliakan Allah Ta'ala? Pertama kali kita harus siap mujahadah. Apa saja itu kalau ingin berubah menjadi baik, maka perlu proses mujahadah, bersusah payah. Sebuah kayu kalau ingin jadi mahal, berubah, maka dia harus siap untuk digergaji, dipaku, dipalu, diopen, dipotong, dibiandem. Baru ini kayu tadi sifatnya berubah, sehingga jadi almari, jadi kursi yang bisa diduduki oleh raja-raja. Kenapa memuliakan Allah Ta'ala? Karena dia ini sudah mau mujahadah. Tapi kalau kayu tadi tidak mau mujahadah, digergaji nggak mau, dipukul nggak mau, pokoknya mau enak saja,
tidur di tengah hutan, maka akhirnya jadi kayu bakar. Kalau nggak jadi kayu bakar, ya di tengah hutan jadi tempat genderuwo nanti. Jadi sudah mulaikan Allah Ta'ala, tapi kalau kayu ini mau dibentuk, mau diatur, nah baru sifatnya berubah, harganya jadi mahal. Tempatnya di istana raja-raja. Nah mulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memerintahkan kepada kita, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran dari semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Jadi orang itu kalau melihat apa-apa itu ambil pelajaran. Maka seorang sahabat mengajak temannya, mengajak muridnya, diajak ke sawah. Bukan mau mencangkul, bukan mau membajak sawah, bukan. Mari kita belajar, ambil pelajaran. Maka di sawah itu ada orang bajak sawah dengan sapi. Sapinya 2. Sapinya itu 2. Yang satu itu sapinya itu semangat. Yang satunya itu suka mogok, ngadak. Maka semulaikan Allah Ta'ala, ya sapi yang mogok tadi dipukul sama si petani tadi, dipukul. Tapi yang kerja dengan baik ini nggak pernah dipukul. Yang mogok dipukuli terus. Maka sahabat tadi bilang sama muridnya, lihat kamu, ambil pelajaran. Pelajaran apa? Itu yang mogok dipukuli terus. Yang tidak pernah mogok nggak dipukuli. Begitu juga manusia ini. Kalau amalnya ini mogok-mogok, ya nanti banyak musibah. Dipukuli terus sama Allah ini. Kalau istiqomah, nanti nggak dipukuli. Jadi bagaimana para sahabat itu ambil pelajaran? Kejadian-kejadian apa saja yang terjadi itu diambil pelajaran. Kalau orang itu mau ambil pelajaran, malaikat Allah Ta'ala, dia bisa mendapatkan pelajaran dari siapa saja. Tapi kalau orang itu memang tidak ingin ambil pelajaran, walaupun ada ulama, walaupun ada sahabat, walaupun ada nabi pun, dia tidak bisa ambil pelajaran. Tapi kalau orang itu mau ambil pelajaran, bisa ambil pelajaran dari sapi di sawah. Sapi pun jadi pelajaran. Ya, seorang ulama ini sabar. Masya Allah, sabarnya ini luar biasa. Ditanya, kamu ini kok bisa sabar? Belajar dari mana? Belajar dari anjing katanya. Loh, kok belajar dari anjing? Iya. Anjing itu suruh jaga pintu tuannya, cuma dikasih tulang aja itu. Sabar, dipukuli pun nggak pernah minggat itu anjing itu. Dipukul oleh tuannya ya balik lagi di situ lagi sampai mati di situ. Masa saya ini kepada Allah itu nggak sabar katanya. Anjing saja itu sabar dengan tuannya. Kita manusia tidak sabar dengan Tuhannya. Betul-betul bodoh. Jadi sudah mulaikan Allah SWT, orang itu ambil pelajaran dari mana-mana. Akhirnya banyak pelajaran. Ini Mufti Zainal Abidin rahimahullah, beliau bayan di Nizamuddin, saya dengar sendiri. Saya sudah sejak muda, saya selalu datang ke Nizamuddin, nggak tahu berapa ribu kali. Setiap saya datang ini saya niatnya itu belajar. Maka setiap saya datang ke Nizamuddin, mesti ada aja kata-kata hikmah yang baru, pelajaran-pelajaran yang baru, pemahaman-pemahaman yang baru. Karena niat saya memang belajar.
Begitu juga malaikat Allah Ta'ala di dalam juru kita nanti itu ada bayan-bayan. Ada orang ini punya pikiran paling yang mudah karo makomi dakwah, paling yang 6 sifat, akhirnya ngantuk. 3 hari di sini nggak dapat apa-apa. Ditanya ke mahalahnya, ke halkahnya, ditanya sama teman-temannya, apa hasilnya jur? Biasa. Biasa. Memang dia ngantuk terus selama 3 hari itu. Bukan karena capek, mulai kan bukan. Sebetulnya lebih capekan di rumah mencangkul, di rumah itu ngangkut kayu, ya. Di sini cuma duduk saja, tapi tidak ada keinginan tadi semuanya. Sifat tolaknya itu nggak ada. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu itu nggak ada, akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah. Maka saya memulaikan Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran bagaimana seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi minar rusul, kalimullah, orang yang pernah mendengarkan firman Allah langsung, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Belajar, jalan kaki bertahun-tahun untuk belajar kepada Nabi Khadir. Sedangkan Nabi Khadir ini levelnya itu di bawah beliau. Wong ini cuma nabi biasa. Sedangkan Nabi Musa ini pimpinannya para nabi pada zamannya. Dengan doa Nabi Musa ini, kakaknya yang bukan nabi bisa jadi nabi. Masya Allah. Jadi kekuatan doanya Nabi Musa itu orang biasa bisa jadi nabi. Lah orang kayak begitu suruh belajar, kan aneh teman kan? Yang tiap hari sudah ketemu Jibril, bahkan bisa mendengar langsung firman Allah. Dia sudah punya kitab Taurat. Nah kok kon belajar? Ini betul-betul satu perkara yang aneh. Dan Nabi Musa itu menerima perintah untuk belajar, semangat. Bukan terus tua ini kon belajar meneng. Ya, saya ini sudah muridnya sak negara. Nabi Musa itu muridnya itu sak negara. Ya kok suruh belajar? Bagaimana? Tidak. Nabi Musa semangat sudah. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Pokoknya saya mau berjalan terus-menerus. Walaupun bertahun-tahun, berhikbah-hikbah, dan terus jalan saya sampai jumpa dengan guru yang saya cari, yaitu Khadir alaihissalam. Sampai ketemu Nabi Khadir, beliau, masya Allah, ini Nabi Rasul ulul azmi minar rusul dari mereka. Itu gayanya gaya santri. Nabi Khadir, bolehlah saya itu ikut kepada Tuhan. Saya ikut boleh apa enggak? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Boleh enggak saya ikut untuk supaya diajari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Tuhan. Ini Nabi kok mau ikut, mau jadi makmur itu loh, bagaimana mereka? Ini Nabi Rasul ulul azmi minar Rasul kalimullah, merengek-rengek kepada Nabi Khadir, saya boleh ikut apa enggak supaya diajari ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada Tuhan. Gimana? Masya Allah. Ini mengajari kita sifat tolak tadi sebenarnya. Sifat ingin tambah pengetahuan mengenai agama itu. Jangan tahu sedikit agama saja, sudah ulama seluruh dunia disalahkan semua. Imam Syafi'i keliru, Imam Abu Hanifah keliru, Imam Bukhari nggak ngerti apa-apa. Kalau Pak Bukhari memang nggak ngerti apa-apa.
Baru ngerti kitab terjemahan dikit aja sudah, Masya Allah, ngungkuli Nabi Musa. Ya. Nah inilah, ini namanya tidak ada sifat ini malaikat namanya ini. Ini Nabi Musa orang yang sudah begitu tinggi ini derajatnya merengek-rengek kepada Nabi Khadir. Boleh nggak saya ikut? Masya Allah. Boleh nggak saya ikut? Padahal di negerinya sana ini pimpinan tertinggi. Pimpinan tertinggi. Fir'aun, Haman, semua hancur sebab kemuliaan Nabi Musa, usahanya Nabi Musa. Lautan berbelah karena doanya Nabi Musa. Nah ini sekarang nyantri lagi, subhanallah. Dan Nabi Khadir itu malah jual mahal sama Nabi Musa ini. Sudah ini ngerengek-ngerengek malah ditolak lagi. Kamu nggak sabar Musa dengan saya ini, nggak kuat kamu belajar dengan saya. Tapi Nabi Musa di situ kan bukan terus marah, nggak kuat bagaimana saya ini Nabi kok. Nah, apa yang tidak kuat saya? Itu orang Mesir tak tempiling sekali langsung mati kok. Apa yang nggak kuat? Tidak mereka. Pokoknya saya siap taat. Saya siap taat. Pokoknya saya ingin ikut. Masya Allah. Ini diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala supaya dalam hati kita ada sifat tolak. Dai itu ada sifat tolak. Ini dai yang akan maju kata para masyayikh kita. Tapi dai yang sudah merasa pinter dewe, nah, ini bahaya ini malaikat. Ini kadang-kadang terus ngarang-ngarang sendiri, akhirnya terus berhenti ini orang-orang seperti ini, ngadat. Tapi kalau orang ini ingin tahu, maka selalu dengar apa arahan masyayikh, apa anak orang-orang tua. Nah, ini akhirnya selamat orang begini. Jadi setelah malaikat Allah Ta'ala kita ingin mendapatkan sifat-sifat yang mulia ini. Sifat sabar, karena pertolongan Allah itu bersama sabar. Ini nasihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf ini sudah mendapatkan masalah. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tapi Nabi Yusuf itu sabar, dimusuhi sama saudara-saudaranya sendiri, satu keluarga. Tapi Nabi Yusuf itu sabar. Dan aneh, Nabi Yusuf ini sudah disakiti sama saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, dijual ke Mesir sebagai budak. Tapi nggak pernah itu nyati saudara-saudaranya, itu nggak pernah. Bahkan ketika saudara-saudaranya sudah sampai di Mesir, Nabi Yusuf sudah jadi raja di Mesir. Nabi Yusuf ini juga tidak terus mencaci maki macam-macam, tidak. Beliau ini malah mengatakan mim ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Ini semua permasalahan antara saudara saya ini bukan saudara saya yang salah ini. Ini setan yang bikin masalahnya. Jadi yang disalahkan itu setan. Jadi dai itu begitu, kalau ada masalah itu jangan nyalahkan orangnya. Panitianya itu, panitia masalah itu. Setan. Karena kalau kita mencaci setan itu nggak dosa, sudah kamu caci sehari semalam juga nggak dosa. Tapi kalau mencaci orang Islam, bahaya sama malaikat Allah. Dan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya saudara-saudaranya yang marah sama beliau, yang benci sama beliau, akhirnya semuanya tunduk sama beliau, cinta sama beliau. Tidak, ini biasa menghadapi masalah dengan teman-temannya sendiri, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak perlu sabar.
Nah, oleh karena Allah Ta'ala ini kadang-kadang masalahnya dengan orang lain yang tidak kenal agama, kadang-kadang masalahnya itu dengan orang yang sudah kenal agama. Bahkan sama-sama da'inya. Ya. Karena saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu digambarkan dalam Quran itu sebagai bintang-bintang. Maknanya mereka ini da'i-da'i juga, kata para ulama begitu. Podo kartune. Tapi karena Nabi Yusuf ini lebih dicintai oleh ayahnya, sehingga kartun-kartun ini marah. Ya. Ini mulai kan Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Yusuf sabar. Nah, akhirnya selesai masalah. Selesai masalah. Jadi sudah mulai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar ini yang akhirnya mendapatkan macam-macam kegembiraan. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang sabar. Jadi orang sabar itu akhirnya nanti gembira. Tapi orang yang emosional, suka ngamuk, nah ini nanti yang banyak akhirnya banyak susah. Nah, kita ingin belajar sabar. Nah, mulai kan Allah SWT banyak sifat-sifat yang harus kita usahakan. Sebagaimana yang diceritakan dalam Quran, dalam hadis, sifat-sifat orang iman itu banyak sudah. Al-mu'min, masalul mu'min, al-mu'minuna hayyinuna layyinun. Ini Maulana Sa'ad kalau bayan selalu baca hadis ini. Al-mu'minuna hayyinuna layyinun kal jamalil anif idza qidam qada wa idza suniha 'ala as-sakhrati istanaha. Orang iman itu sifatnya adalah hayyin, mudah. Orangnya itu gampangan, bukan sulit gitu. Istilahnya orang Jawa seperti sapi yang nakal. Ya. Kalau ditaruh di bawah, di belakang nyeruduk. Ya. Kalau di depan nyelentak. Ini katanya orang Jawa, ini namanya orang sulit. Ya. Ditaruh jadi makmur juga menyusahkan amirnya. Jadi amir juga menyulitkan makmurnya. Nah, kalau jadi amir menyusahkan amirnya, gak kena diatur. Ya. Nek jadi amir, ya merkara makmure. Waduh, repot wong ngene iki. Jadi sudah mulai kan Allah Ta'ala. Tapi hayyin, orangnya mudah. Jadikan pimpinan nyeneng nih. Ya. Kalau jadikan makmur, taat. Masya Allah, hayyin layyin. Hayyin layyin, mudah dan lembut. Kal jamalil anif, seperti unta yang dicocok hidungnya, kata Nabi. Unta yang dibolong hidungnya itu loh, dikeluk istilahnya orang Jawa. Dicocok hidungnya, dibolong, dikasih tali. Nah, unta yang sudah begini ini sudah, hidungnya sudah dicocok, maka dituntun anak kecil gitu ya nurut saja. Idza qidam qada, dituntun anak kecil pun nurut, enggak nolah-nolah. Wong saya ini unta besar kok dituntun anak kecil. Enggak, dia sudah dicocok hidungnya, nanti kalau ditarik sama anak kecil tadi, wah, soel hidung saya. Ya. Begitu juga orang beriman itu mulai kan, dipimpin itu mudah, idza qidam qada, dituntun kemana-mana itu mudah. Bukan muengkelan, ya, bukan. Ini sifatnya orang iman yang diceritakan oleh Nabi. Idza qidam qada, dituntun kemana-mana itu nurut. Tentu kalau dituntun kepada kebaikan ya. Wa idza suniha 'ala as-sarhati istanaha, kalau unta tadi disuruh duduk di atas batu-batu yang terjal, maka
onta tadi juga nurut aja duduk di situ. Saya ingin duduk di tanah toh. Kalau di batu-batu ini yang sakit kaki saya nanti. Enggak. Namanya unta itu disuruh duduk di mana saja, di batu-batu atau di pasir atau di tanah, nurut saja itu. Ini gambaran orang yang beriman yang diciptakan oleh Nabi. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ini hamba. Ini kalau begini ini kan didik orang jadi orang bodoh. Bukan orang bodoh. Itu namanya orang yang jadi hamba. Orang yang jadi hamba. Baginda Nabi SAW mengatakan, saya makan seperti makannya hamba. Saya duduk seperti duduknya hamba. Pernah Nabi itu makan itu dengan bersandaran. Tahu-tahu di tengah makan, Jibril itu datang. Ya Rasulullah, apakah Tuhan ingin jadi raja? Langsung Nabi itu berasak sama malaikat. Merah wajahnya itu. Mulai saat itu sudah nggak mau bersandaran lagi kalau makan itu. Jadi dilok nih Jibril. Masya Allah. Jadi sudah malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu duduk dengan tawadhu. Tawadhu dengan ngantuk lain loh, Pak. Ya. Tawadhu dengan ngantuk itu lain. Wah, ini tawadhu sekali orang ini. Ternyata ngantuk. Repot ini. Ini namanya merusak bahasa ini. Ya. Jadi sudah malaikat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat ini akan mendatangkan ridho Allah SWT pada kita. Maka seorang muridnya sahabat namanya Mutrib, dia ini suka pakaian-pakaian yang sederhana, suka apa-apa sederhana. Maka ditanya sama teman-temannya, kamu ini orang kaya apa? Kok pakaiannya sederhana, apa sederhana, untuk apa? Kenapa kamu begitu? Ya supaya Allah kasihan sama saya, katanya. Supaya Allah kasihan sama saya. Ada lagi seorang sahabat tuh pakaiannya tuh yang bagus-bagus. Ditanya sama temannya, kamu senangnya pakaian bagus-bagus ya? Menampakkan syukur saya pada Allah. Jadi orang tua kadang-kadang itu tindakannya itu seperti berbeda, tapi karena ini yang satu ini punya sifat tawadhu, satu punya sifat syukur, akhirnya sama-sama dapat ridho Allah. Jadi jangan kalau ada orang pakainya bagus, wah kamu ini orang sombong, bukan. Ini mungkin orang syukur yang dicintai oleh Allah juga. Jadi orang itu jangan nyalahkan orang lain, sukanya nyalahkan orang lain. Ya. Tapi yang kita usahakan itu nyalahkan diri kita sendiri. Nah, ini baru benar kita nanti semua. Ya. Jadi sudah melakukan Allah Ta'ala. Innallaha idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ila akhiril hadis. Allah itu suka kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat kepada hambanya, maka hamba itu menampakkan nikmat itu. Maka ada sahabat-sahabat itu senangannya pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, niatnya untuk menampakkan nikmat Allah. Nah, bukan karena hawa nafsunya, kan anehnya mereka. Jadi niat ini sangat mempengaruhi. Sehingga para sahabat pakai pakaian bagus dapat ridho Allah. Nah kita ini kadang-kadang pakai pakaian bagus untuk mejeng. Nah maka dapat dosa kadang-kadang ini. Jadi sudah melakukan Allah SWT. Sifat dalam ini, masya Allah, yang harus kita usahakan.
Sifat ini banyak diceritakan dalam Quran, dalam hadis. Tapi sumber dari semua sifat yang baik adalah yakin, sifat yakin. Kalau orang itu sudah yakin kepada Allah, betul-betul merasa hamba Allah, maka memuliakan Allah Ta'ala, maka sifat-sifat yang baik itu datang semua pada dia. Sifat khusyuk dalam sholat datang. Kapan? Ketika sudah ada sifat yakin. Kalau orang itu yakin dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diawasi oleh Allah, Allah yang Maha Agung, yang Maha Suci, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Raja dari segala raja, pemilik segala raja. Kalau orang punya keyakinan yang benar kepada Allah, ya mesti sholatnya khusyuk mereka. Bahkan di luar sholat pun dia jadi khusyuk terus. Seperti Nabi itu di luar sholat pun selalu menundukkan pandangannya. Jadi khusyuknya bukan waktu sholat saja, 24 jam khusyuk. Kalau orang itu merasa 24 jam diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dipandang oleh Allah, bagaimana? Itu khusyuk terus. Jadi sumber daripada segala kebaikan ini adalah sifat yakin. Kalau orang itu merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, masa dia akan bertengkar dengan hamba-hamba Allah? Maka dia ini akan akhlaknya jadi baik. Wong itu orang yang itu ya hamba Allah, saya ya hamba Allah. Sekarang kita ini di depan Allah, masa kita bertengkar? Kalau kita bertengkar nanti kalau Allah marah bagaimana? Seperti anak-anak di pesantren itu, guyonan sama temannya. Ini kalau kiainya datang, dia pura-pura zikir, ya. Nanti kalau kiainya pergi, pensolitan lagi. Nah kalau orang itu dalam hatinya ada merasa dilihat oleh Allah terus, mereka, apa enggak baik ini akhlaknya dia? Pasti datang sifat-sifat adab, sifat-sifat ketenangan, sifat-sifat kekhusyuan akan datang semua. Maka sifat yakin ini yang harus kita usahakan pertama. Yakin kepada Allah, kemudian yakin kepada Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah itu adalah Sayyidul Makhluqat, pimpinan dari seluruh makhluk. Sayyidu waladi Adam, pimpinan dari seluruh anak Adam. Di mana para nabi, para rasul pun berhajat kepada syafaatnya Rasulullah SAW. Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalau seumpama Nabi Musa masih hidup sekarang, maka dia tidak ada jalan selamat bagi dia kecuali kalau ikut saya. Jadi semua para nabi itu sekarang masih hidup, ya ikut Rasulullah semua. Nanti akhir zaman menjelang kiamat, Nabi Isa turun ke dunia. Beliau ini seorang nabi, seorang rasul, kalimatullah, tapi ya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi alaihi wasallam mengatakan, nanti Nabi Isa turun ke dunia, di antara kerjanya itu pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan dia akan mengucapkan salam kepada aku nanti. Dan ketika dia mengucapkan salam kepada aku, akan aku jawab dia salam dia. Subhanallah. Jadi Nabi Isa seorang nabi, seorang rasul. Karena dia turun setelah zaman yang mulia baginda Muhammad SAW, maka dia ikut syariat beliau, berziarah ke kubur beliau. Jadi semuanya Allah SWT, sifat yakin kepada baginda Nabi SAW.
Kalau orang pun yakin kepada baginda Nabi bahwa baginda Nabi ini memang orang yang dipilih oleh Allah, ma yantiqu anil hawa, semua ucapannya adalah dari wahyu, dari bimbingan Allah. Kita perlu banyak membaca cerita-cerita kehidupan Nabi itu sehingga tambah cinta kita kepada Nabi. Imam Baihaqi mengarang kitab namanya Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Itu ada berapa 10 jilid. Ya. Dia cerita di situ bagaimana keistimewaan Nabi. Mulai keistimewaan rambutnya, keistimewaan keringatnya, keistimewaan ludahnya, keistimewaan kulitnya. Sudahlah, mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut itu isinya keistimewaan tok. Imam Suyuti juga ngarang kitab Al-Khosa'is. Abu Nu'aim Al-Asbihani juga ngarang kitab namanya Dalailun Nubuwah juga. Kalau kita baca sejarah kehidupan Nabi, maka tentu akan timbul keyakinan bahwa beliau ini memang betul-betul utusan Allah, betul-betul orang yang istimewa. Dan kita ini gembira kalau bisa ikut Nabi alaihissalam, ikut arahan Nabi alaihissalam, cinta kepada Nabi alaihissalam. Sampai para ulama dulu itu memahami cinta itu sangat dalam kan. Ada seorang ulama zaman dulu itu dicaci maki sama orang, dicaci maki, tapi dia diam. Maka ditanya sama muridnya, kamu dicaci maki kok diam aja? Padahal kamu itu yang bener loh. Kok diam saja? Iya, karena yang mencaci maki saya tadi namanya Muhammad. Nggak enak kalau saya balas dia, namanya Muhammad kok. Nama kekasih saya. Sampai kayak begitu orang dulu itu sama kan. Itu dalam Fadilah Salawat, Maulana Zakaria cerita bagaimana seorang ulama, Maulana Jami, datang ke Madinah. Kemudian ada anjing dihardik oleh teman-temannya. Maka Maulana Jami bilang, jangan dihardik. Ini anjing Madinah, tetangganya Rasulullah. Walaupun anjing, jangan dihinakan, harus dihormati. Anjing mereka, apalagi manusia. Maka kita ini memandang umat Rasulullah SAW ini harus dengan pandangan yang baik. Ini umat Rasulullah. Sebetulnya saya mau mangkel sama dia ini, tapi ini umat Rasulullah. Nanti nggak enak saya sama Rasulullah. Nah ini baru imannya benar kalau sudah begini ya. Jadi teringat apapun ini umatnya Rasulullah. Walaupun dia ini menyakitkan hati kita, walaupun dia ini bagaimana, ini umatnya Rasulullah. Gimana? Cucunya Nabi Adam ya kan? Kita ini kalau disakitkan orang, ternyata yang menyakitkan itu anaknya presiden. Kita mikir-mikir juga mau ganti nyakiti itu. Nanti dilaporkan ayahnya, wah gawat saya nanti. Sudah biar aja lah, biar. Nanti kalau ayahnya sudah pensiun aja, awas ya. Nah Nabi itu nggak ada pensiunnya. Jadi karena dia punya hubungan dengan orang istana, ada hubungan dengan ayahnya yang terhormat, maka kita ini ikut-ikut menghormati juga, walaupun dia ini sebetulnya menyakitkan kita. Lah begitu sebetulnya orang iman ini. Ini hamba Allah, kodo-kodo kaulane. Ini umat Rasulullah, saya harus hormati dia. Walaupun dia ini tiap bayan yang ngantuk terus, tetap saya hormati. Nanti habis bayan mau saya kasih kopi. Begitu baru benar sama mereka. Jangan kemudian kita bayan marah-marahnya, apa ini orang ini? Kalau di warung kopi ini 3 jam nggak pernah ngantuk.
Banyak ngantuk ini orang telinganya kopokan nih. Telinganya dikencingi sama setan ini tadi malam. Kau jangan bilang begitu. Ini umat Rasulullah kok. Ini umat Rasulullah nih. Jangan digitukan. Kalau mau kasih kopi atau kasih apa gitu, jangan dicaci maki. Karena orang ngantuk itu kamu caci maki ya nggak dengar. Ngabiskan tenaga aja. Jadi Assalamualaikum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada umat, kecintaan kepada orang-orang yang membawa ilmunya Nabi, para ulama. Ini bagian dari cinta sama Nabi. Kecintaan kepada para sahabat Nabi. Kalau kepada para sahabat ini, kita ini harus memuliakan. Karena Nabi memerintahkan kita untuk menghormati para sahabat, mencintai para sahabat, mengikuti para sahabat. Jadi jangan sampai ada orang tanya, ikut Nabi apa ikut sahabat? Jangan itu keliru. Ikut sahabat bagian daripada ikut Nabi. Maka ada orang tuh tanya pada seorang ulama, tarawih itu yang bagus 20 apa 11 Pak? Boleh saja semua. Jangan kamu tanya begitu. Kalau 20 kan ikut Umar, bukan ikut Nabi. Ikut Umar itu bagian dari ikut Nabi. Karena Nabi memerintahkan kita ikut para khulafaur rasyidin. Bagaimana teman-teman? Jadi jangan dipertentangkan. Mau 11, mau 20, ya. Mau cuma 2 saja, ya. Mau tidak tarawih, ya. Pokoknya salat isya lah. Tapi orang yang tanya tadi nggak puas. Tapi yang terbaik itu 20 apa 11? Yang terbaik. Nabi itu mengatakan, peganglah sunnahku dan peganglah sunnah khulafaur rasyidin. Peganglah sunnahku dan peganglah sunnah khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Nah kalau kamu tuh hidup setelah zaman khulafaur rasyidin, ya bagus 20. Nah, kalau kamu hidup sebelum zaman khulafaur rasyidin, ya terserah kamu. Bagaimana? Bener apa enggak jawabannya? Karena Nabi menyuruh kita berpegang dengan sunnahnya khulafaur rasyidin, bukan hanya berpegang dengan sunnah beliau saja. Sunnah khulafaur rasyidin. Dan 20 itu termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Jadi kalau kita ini hidup setelah zaman khulafaur rasyidin, ya 20 bagusnya, kata ulama tadi. Tapi saya 11 saja, enggak apa-apa 11, enggak apa-apa. Tapi kamu hidup mestinya zaman sebelum khulafaur rasyidin kamu ini. Ya, terlanjur hidup sekarang gimana? Ini bukan bicara khilafiyah loh Pak. Orang Temboro suka ziarah bicara khilafiyah. Ini bukan khilafiyah, justru ini maksudnya untuk mengklirkan bahwa setiap ulama itu sudah punya dalilnya masing-masing gitu loh. Sudah punya dalilnya masing-masing. Maka yang kita pikirkan itu bagaimana kita amal, bagaimana kita dakwah. Jangan kita bicara khilafiyat. Kalau bicara khilafiyat ini, Masya Allah, jadinya kita nggak jadi dakwah sama mereka kalau bicara khilafiyat. Jadi seolah-olah agama ini belum tuntas. Nah, kalau sudah bicara khilafiyah itu, kesannya pada orang awam itu agama itu belum tuntas aturannya itu. Nah, akhirnya nggak jadi dakwah. Kita ini harus sudah agama ini sudah tuntas, aturannya sudah selesai, tinggal ngamalkan saja, mendakwahkan. Sudah. Kalau kita punya pikiran begitu, baru kita bisa dakwah. Kalau tidak begitu, nanti engkel-engkelan terus, nggak ada selesainya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Muhammad Ilyas rahimahullah membuat tertib tidak boleh bicara khilafiyat. Ini memang beliau ini sudah pikirkan betul-betul mereka.
Pokoknya nanti kalau bicara khilafiyat, lama-lama berhenti itu dakwah. Betul. Karena ini perkara yang sudah jadi, dibahas sudah sampai tuntas, sudah selesai memang. Nah, seperti orang bikin masjid sudah selesai, mau dibangun lagi sudah selesai. Namanya dibongkar bukan dibangun jadinya. Bongkar-bongkaran akhirnya. Masjidnya ambruk akhirnya. Kita anggap masalah-masalah halal haram sudah tuntas. Tinggal tanya aja kepada ahlinya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanya masalah masail kepada orang-orang ahlinya, selesai. Jadi yakin kepada Nabi menimbulkan cinta kepada Nabi, cinta pada sahabat Nabi, cinta kepada pewaris-pewaris Nabi, cinta kepada umat Nabi, cinta pada perjuangan Nabi. Masya Allah. Maka akhirnya dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul sifat-sifat yang baik dari itu. Keyakinan kepada negeri akhirat kita tanamkan betul dalam hati kita. Bahasa ini ke akhirat, saya ini ke akhirat. Kalau orang itu pikirannya mau ke akhirat, mulaikan sifat sombong itu hilang. Orang itu sombong itu kalau nggak mikir akhirat. Walaupun seluruh dunia sudah menghormati kita, umpamanya. Seluruh dunia mengatakan kita ini orang baik, umpamanya. Seluruh dunia nyium kaki kita, seluruh dunia taat sama kita. Tapi ini kan mahkamah belum berjalan. Nanti di mahkamah padang mahsyar itu kita ini diterima apa tidak? Nggak layak untuk kita sombong, walaupun seluruh dunia mengatakan kita orang baik. Wong durung genah, arep mlebu swarga, arep mlebu neraka kok sombong barang itu. Ini betul-betul orang yang lupa kepada negeri akhirat. Kalau orang itu ingat pada negeri akhirat, nggak bisa sombong. Sampai seorang sahabat mengatakan, kalau kamu punya amalan 70 nabi umpamanya, kalau kamu mikir akhirat, maka kamu akan ketakutan. Karena kita ini tidak tahu sudah diterima atau belum. Jadi kalau orang itu lupa akhirat, maka perasaannya sudah korban banyak saya ini. Kartun kuat, orang lama. Istilahnya orang biasa ini keju, bukan susu. Bukan anak kemarin sore saya ini. Paham semua dakwah ini saya sudah. Tetapi kalau orang itu mikir akhirat, jadinya seperti Syekh Yusuf. Dakwah ini seperti kitab besar. Saya ini lembaran pertama, garis pertama. Kitab yang tebal besar. Dan saya ini lembaran pertama, garis pertama. Merasa belum tahu apa-apa beliau ini. Nah, kita ini merasa tahu apa-apa bagaimana? Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, carilah ilmu yang mengakibatkan kamu tambah tahu tentang kebodohan kamu. Cari ilmu untuk mengetahui kebodohan kita sendiri. Nah, kalau orang itu seperti ini, nggak berhenti cari ilmu akhirnya. Wah, bodoh saya ternyata masih banyak ya. Cari ilmu lagi, tahu kebodohannya lagi. Tambah banyak kebodohannya lagi. Nah, akhirnya seumur hidup sampai mati cari ilmu terus. Carilah ilmu yang akibatnya tambah mengetahui kebodohan kamu. Ini kata saya lihat dalam Al-Hudud. Jadi senulaikan Allah Ta'ala keyakinan kepada negeri akhirat. Maulana Umar rahimahullah beliau mengatakan, amalan apa saja yang tidak didasari rindu kepada negeri akhirat, nanti akhirnya itu banyak penyakitnya. Jadi amalan didasari rindu kepada negeri akhirat. Dan nanti baru amalan ini bersih. Dan mereka Allah Ta'ala keyakinan kepada kitabullah.
Yang artinya menimbulkan sifat. Apa-apa itu dipikir dulu mereka. Al-mu'min waqaf, wal munafik wasab. Orang iman itu waqaf, apa-apa dipikir dulu. Ini halal, apa ini haram. Ini makruh, apa ini sunnah. Ini sesuai dengan Quran, apa tidak. Al-mu'min itu waqaf, apa-apa dipikir. Wal munafik wasab. Sedangkan orang munafik itu pokoknya seneng langsung melompat gitu aja. Cocok. Nah ini orang munafik. Kalau orang iman itu dipikir apa dulu, hati-hati gitu kan. Ini keyakinan daripada kitabullah menimbulkan orang itu mikir aturan. Kalau orang-orang di kota yang sudah ada kesadaran aturan, membangun itu yang pertama kali bukan bangun yang dipikirkan. Sudah dapat surat izin bangun belum? IMB. Kalau belum dapat surat izin bangun bahaya nanti. Nanti sudah dibangun, kalau itu dibongkar sama polisi nanti. Begitu juga semulaikan orang beriman itu selalu berpegang dengan syariat. Apa saja dalam urusan apa saja. Maka selalu hati-hati. Namulaikan Allah Ta'ala keyakinan kepada malaikat. Kanan kiri kita ini penuh dengan para malaikat, dengan macam-macam tugas. Ada yang tugasnya mencatat amal-amal kita. Masya Allah. Kalau kita ini amalannya ini dicatat, terus omongannya direkam, terus dilaporkan kepada seorang raja, bagaimana kita? Maka kita ini ngomong itu jadinya hati-hati. Dilaporkan loh ini direkam loh ngomong ini. Ini bayarnya direkam loh. Jangan sampai ada yang nyeleweng nanti bayar ini. Ini dilaporkan sama raja ini. Begitu juga kalau orang itu punya keyakinan kepada para malaikat, maka dia ini akan senantiasa hati-hati. Nabi mengajarkan kita adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada istri. Adab kepada anak itu pun ada dalam hadis-hadis Nabi. Ini dalam riwayat Imam Suyuti, di surga itu ada namanya babul farah. Pintu namanya pintu kegembiraan. Itu dikhususkan bagi orang-orang yang suka menggembirakan anak-anak kecil. Nah, Masya Allah. Jadi kita ini menggembirakan anak-anak kita. Ini pun bagian dari adab yang diajarkan Nabi. Nabi itu cucunya digendong, waktu sholatnya digendong. Saking sayangnya sama cucu-cucunya. Jadi itu menaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kepada para malaikat menimbulkan adab kepada para malaikat. Nabi mengajarkan adab kepada para malaikat. Bukan adab dengan orang saja, adab kepada para malaikat. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengarahkan pada kita jangan makan makanan-makanan yang baunya busuk, karena itu mengganggu para malaikat. Kalau habis makan, bersihkan mulutnya, cungkil itu, trilet itu. Karena kalau kita baca Quran, sedangkan masih ada sisa-sisa makanan di gigi kita, ini sangat mengganggu para malaikat. Karena malaikat itu kalau ada orang baca Quran itu, mulut mereka ini didekatkan ke mulut yang baca tadi. Ternyata di situ ada kedelainya, ada apanya. Malaikat ini terganggu betul. Kita merasa nggak punya dosa, nggak salah. Padahal kita ini ganggu wali-wali Allah nih. Ya. Ini baru sisa makanan.
Maka mulut kita ini harus bersih. Padahal ini kan tidak wajib semuanya, yang tidak wajib saja itu, yaitu membersihkan gigi itu sudah akibatnya itu sudah kayak begitu. Yang bukan haram ini saja loh sudah sangat mengganggu malaikat. Nah, apalagi yang haram. Seperti gunjing orang, bohong. Dalam satu hadis dikatakan kalau orang itu bohong, malaikat sekitarnya itu pada lari semua saking busuknya mulutnya. Kalau lari semua. Kalau kita tahu itu ngeri kalau kita bohong itu. Nah, oleh karena ta'ala termasuk bohong yaitu ngomong saya dengar berita begini yang tidak jelas sumbernya, itu masuk bohong juga itu. Kita suka mudzakarah dengan teman-teman kita, mudzakarah mengenai fulan, bukan 6 sifat mudzakarahnya itu. Akhirnya itu gunjing orang, bikin tipu daya, menjelek-jelekan orang, ini bahaya. Akhirnya doa-doa kita tidak makbul karena mulut yang banyak untuk bohong, untuk berbuat dosa. Wah, ini nanti kalau belum tobat itu ketika doa tidak makbul, nggak bisa naik ke langit. Nah, oleh karena Allah SWT keyakinan kepada takdir, bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua sudah ditulis oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah dengan sedetail-detail. Apa yang akan terjadi hari ini, detik ini, jam ini, untuk diri kita, keluarga kita, untuk seluruh umat manusia, seluruh jin, ini semua sudah diketahui dengan sedetail-detailnya oleh Allah, sudah diprogramkan oleh Allah. Maka orang ahlul iman ini tidak suka mengungkit-ungkit perkara yang sudah lalu. Yang lalu sudah takdirnya begitu itu. Seorang sahabat mengatakan lebih baik mulut saya dimasuki bara api daripada saya mengatakan seumpama tadi. Ini kan berarti kata-kata seumpama ini orang itu lupa dengan imannya kepada takdir Allah. Gak ono seumpama gak ono. Fa innallaha taftahu amal syaitan. Seumpama itu ngundang setan. Karena kita akhirnya nyalakan sana, nyalakan sini, lupa kepada Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi juga. Titik. Sehingga orang itu bersih, kalau orang itu iman pada takdir itu bersih hatinya kepada siapa saja. Tidak niteni orang. Paham niteni? Kayak tahu ngerasani aku bin awas. Gak percaya seumur baru deh. Kayak gawi wong namanya niteni orang. Itu memang sudah takdirnya Allah, nggak bisa dielak lagi. Sudah kita tawajuh kepada Allah SWT. Tetapi ini juga bukan berarti kita ini hidup ini terus ngawur, bukan. La yuldawul mu'min min juhrin wahid marratain. Orang iman itu harus usaha jangan sampai digigit ular dari satu lubang 2 kali. Itu usaha. Jangan sampai kita ini digigit ular itu 2 kali dari satu lubang, itu berarti otaknya itu nggak mikir. Ya. Tetapi kalau tidak terjadi digigit betul 2 kali atau 3 kali, dia sepanjang takdir. Nggak bisa dielak lagi. Jadi assalamualaikum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman itu menimbulkan sifat. Keyakinan itu menimbulkan sifat-sifat. Bagaimana assalamualaikum Allah Subhanahu wa ta'ala? Usaha iman ini yang pertama. Mudzakarah iman. Kemudian kita siap mujahadah karena iman kita.
senantiasa doa kepada Allah agar Allah rubah sifat-sifat kita, maka lama-lama nanti berubah. Begitu sunnatullah. Kalau orang itu dalam amalan yang terus-menerus, lama-lama sifatnya berubah. Ma jalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya seseorang itu mengamalkan amal-amal nafil, amal-amal sunnah, sehingga akhirnya saya cintai. Jadi amal sunnah itu tidak cukup diamalkan sekali, 2 kali. Ini belum merubah sifat. Tapi kalau sudah terus diamalkan, rubah sifatnya, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa la in sa'alani la'atiyanna wa la in ista'adani la'idanna. Kalau orang sudah amal nafil terus menerus, akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, keadaan hidupnya itu berubah. Matanya diberkati oleh Allah, telinganya diberkati oleh Allah, tangannya diberkati oleh Allah, kakinya diberkati oleh Allah. Dalam satu riwayat, mulutnya diberkati oleh Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala sudah diberkati oleh Allah itu, bicara sedikit gitu ya sudah kesannya itu luar biasa. Seperti para sahabat itu, Sayyidina Ali datang ke Yaman, maka mengumpulkan orang-orang Yaman suku Hamadan. Beliau cuma bicara nggak sampai 5 menit, bicaranya cuma begini saja, saya ini diutus Rasulullah mengajak kamu masuk Islam, gitu tak tidak? Langsung satu suku itu masuk Islam semua. Ini namanya orang barokah. Jadi kalau kita nanti sudah barokah itu mereka nakil orang itu gampang. Ya ini kok nakil orang kok sulit, mulutnya kurang barokah. Ya. Masih banyak bohongnya ini. Ya. Makanya mulutnya kurang barokah, nakil orang sulitnya setengah mati. Ini kalau kita nakil, pikiran kita begitu itu. Kalau yang ditakil, jangan seperti itu. Nah, nanti kalau ditakil, oh kamu mulutnya nggak barokah, maka saya nggak berangkat. Agama itu untuk memperbaiki diri masing-masing, jangan untuk menyalahkan orang. Kata Maulana Umar, agama itu untuk menahan nafsu kita, bukan untuk melampiaskan nafsu kita. Maka ada orang miskin, sukanya itu membaca hadis-hadis, menghafalkan hadis-hadis mengenai fadilahnya infak. Untuk apa? Nanti datang pada orang kaya, nargib orang kaya. Kalau infak itu fadilahnya begini, barokahnya begini, maka kamu harus infak sama saya. Nah, ini namanya agama untuk orang lain jadinya begini. Tapi orang kaya hari-hari ngapalkan hadis-hadis mengenai bahayanya orang yang minta. Orang yang minta itu nanti di padang mahsyar mukanya habis, nggak ada dagingnya, kayak tengkorak itu. Maka untuk apa? Nanti kalau sewaktu-waktu ada orang miskin datang ke sini, tak kasih dalil ini, biar kapok ya. Ini namanya agama untuk orang lain. Agama itu untuk memperbaiki diri kita, ini prinsipnya. Ini sebelum ini mereka harus diperingatkan dulu mereka. Nanti bicara mulut barokah untuk nyalahkan orang. Oh mulut kamu nggak barokah, maka saya nggak keluar. Nah mulai kan Allah SWT, maka mulut diberkati oleh Allah, mata diberkati oleh Allah, telinga diberkati oleh Allah, hidung diberkati oleh Allah. Seperti Anas bin Nadir, demi Allah, saya sudah membau-bau surga di dekat gunung Uhud. Masya Allah. Ini hidung diberkati oleh Allah. Di dunia kalau sudah bisa membau surga ini bagaimana? Jadi hidung ini kalau sudah diberkati oleh Allah bisa nyambung ke surga sana. Jangan aneh loh mereka. Allah sudah memberkati.
Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya diberkati oleh Allah. Sayyidina Umar itu tangannya juga dua saja memuliakan. Tapi ngatur juta-juta orang, berpuluh-puluh negara, beratus-ratus suku, lancar semua. Kayaknya itu tangannya itu sejuta tangan. Nah kita ini di mahalah orangnya 10 itu sudah kerepotan ngurus itu. Merucut sana, merucut sini, hilang sana, hilang sini. Nah, Sayyidina Umar itu ngurus jutaan orang kok nggak repot. Nah, ini namanya tangan barokah itu gitu semuanya. Tangan barokah. Nah barokah ini timbul mulai Allah Ta'ala ketika orang sibuk di dalam amal sunnah. Zahir batin. Sunnahnya hati diamalkan. Zikir kepada Allah, sayang kepada umat, tawadhu, sangka baik sama orang. Sunnah yang zahir dikerjakan, sunnah dalam akhlak. Sekarang yang kita sudah hafal itu sunnah makan, itu pun sudah nggak dikerjakan. Sunnah tidur sekarang juga kalau sudah karpun lama nggak pakai adab tidur lagi. Kalau baru keluar 3 hari itu semua adab tidur, adab makan. Nanti kalau sudah jadi penanggung jawab sudah nggak pakai adab-adaban. Tarhib aja sukanya. Padahal ini yang akan mendatangkan barokah dalam kehidupan kita. Mendatangkan barokah. Maka adab-adab dijaga, akhlak-akhlak sunnah dijaga. Memuliakan Allah Ta'ala, senantiasa memaafkan orang. Di padang mahsyar akan ada panggilan. Siapa orang yang senantiasa memaafkan? Berdiri. Berdiri. Silahkan masuk surga dulu, nggak perlu hisab. Senantiasa memaafkan. Imam Suyuti itu dalam kitab namanya Al-Bidur As-Safirah menceritakan orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. Di antara orang yang senantiasa memaafkan. Orang yang punya sifat tawakal, bergantung hanya pada Allah, yang akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang bajunya cuma satu, kalau dicuci nggak ada gantinya. Ini juga nanti akan masuk surga tanpa hisab. Malaikat malu mau hisab. Ini di dunia sudah gak punya apa-apa, di sini diurus lagi, apa yang diurus? Sudah biar masuk surga sana. Pakaiannya satu tok, kalau dicuci gak ada gantinya. Siapa di antara orang yang seperti itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu Jumatan itu terlambat. Jadi imam kok terlambat, maka habis Jumatan itu beliau cerita. Tadi itu saya terlambat karena saya cuci pakaian saya, nggak ada ganti. Amirul Mukminin loh, pakaiannya nggak ada ganti. Subhanallah. Karena apa? Beliau ingin mendapatkan ini. Termasuk orang yang tidak akan dihisab itu orang yang pakainya satu nggak ada ganti. Bagaimana sebenarnya? Jadi kalau kita ini mamanya itu dijadikan oleh Allah itu miskin gitu ya. Seneng gitu, miskin tapi ikhlas, ridho. Ini alamat nanti nggak dihisab di akhirat. Gitu. Jangan kita ini marah gara-gara dakwah itu jadi kayak begini. Loh kamu sebelum dakwah juga miskin kok kelihatannya dulu. Kok sekarang mengeluh-mengeluh gara-gara dakwah? Orang itu sudah pawaan istilahnya orang Jawa itu miskin itu ya asli. Dakwah nggak dakwah kalau memang pawaan miskin itu tetap miskin. Kalau orang kaya itu ya sebelum dakwah memang sudah kaya biasanya. Dakwah ya tetap kaya. Di para sahabat itu dakwah siang dan malam ya memang yang pawaan kaya. Kayak Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman ya tetap kaya saja. Tiap hari infak ya tetap kaya. Tapi yang kayak Bilal yang memang pawaan miskin ya tetap miskin kaya. Miskin kaya semua masuk surga. Alhamdulillah. Jadi itu namanya Allah Ta'ala jangan ada pikiran sedikit pun gara-gara agama kita jadi miskin. Itu pikiran yang keliru. Rizki itu sudah ditulis oleh Allah SWT
sebelum kita lahir. Bukan karena kita dakwah jadi miskin, enggak. Bukan karena kita infak jadi miskin, enggak ada. Jadi kalau kita infak ini memulaikan Allah Ta'ala, ya memang itu rezekinya dia. Ya. Kalau kita ngasih uang sama orang, ya memang rezekinya dia, tapi dilewatkan oleh Allah lewat kamu, supaya kamu dapat pahala. Jangan kita menyesal, wah, umpama uang saya tidak saya kasihkan dia, wah, hari ini saya masih punya uang. Tidak. Itu memang bukan rezeki kamu. Itu rezekinya dia, ditulis oleh Allah untuk dia. Kalau kamu nggak mau berikan, ya Allah akan berikan dengan cara yang lain. Allah punya sejuta cara. Jadi senamaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus kita ini dalam amalan sampai rubah sifat kita, sehingga Allah berkati seluruh kehidupan kita. Dan kalau sudah seperti itu, wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adzani la'u'izannah. Doa-doanya makbul. Jadi orang itu dimulaikan Allah Ta'ala, kalau sudah hidup dalam sunnah, diberkati kehidupan, doanya makbul. Dimulaikan Allah Ta'ala, kalau sudah doa makbul, selesai masalah dunia. Maka kita ini mau mengadakan sur, mau mudzakarah, prinsipnya ya ini memulaikan. Bagaimana kita ini bisa istiqomah dalam amal Nabi, amal sahabat ini. Terus istiqomah sampai rubah sifat-sifat kita, sehingga kehidupan kita penuh dengan berkah. Maka semulaikan mumpung ini orang-orang belum datang banyak, bagaimana kita ini semua mendaftarkan 4 bulan, 40 hari dibentuk jamaah hari ini juga, sehingga sore nanti orang-orang datang itu sudah terbentuk semua jamaah. Nanti kalau kamu tidak daftar sekarang, nanti juga ditafsir lagi sama masyayikh nanti habis asar. Ditafsir, enakan sekarang saja, ya. Jadi longgar waktunya itu, nanti ditafsir lagi, sampai dipulang diusuli lagi nanti kamu. Kan malah repot diuber-uber gitu. Maka semulaikan kita ini jangan repot, jangan merepotkan orang. Maka kita hasil sekarang, insyaallah mereka. Maka silahkan mulaikan berdiri yang mau 4 bulan, 40 hari ke tempatnya masing-masing mulaikan. Nah, yang Jawa Timur di sana, Jawa Tengah di sana. Nah, silahkan langsung mulaikan. Yang mau 4 bulan, mau 40 hari, mau IPB, laporan sama tim taksil masing-masing supaya dibentuk jamaah pagi ini juga.